Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Wibowo Mukti dengan NIM 0510018000077. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil, dan saya di sini bersama dengan rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Arvin Razaki Fawaz dari jurusan Teknik Sipil juga. Ya, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya kali ini. Para pandemi soalnya kan. Iya sih, setelah adanya pandemi pastinya kita homestay gitu kan, kebanyakan di Stay rumah. safe di rumah aja. Tapi akhirnya kita sekarang bisa bertemu ya. Alhamdulillah. Sekarang kerjaan lu ngapain nih? Masih kuliah gua. Oh, kuliah. Cuman gua kesini kan manggil lu nih, ketemu lu. Ternyata gua mau nanya-nanya nih tentang gempa. Sekiranya kan lu paham kan? Oh, lu dapat tugas tentang gempa. Iya, gempa tektonik. Gempa tektonik. Kira-kira lu bisa nerangin gak sih ke gua gimana? Oke lah, kalau gitu untungnya sih gue sedikit paham lah tentang gempa itu apa gitu kan. Tapi kita di sini pengen ngebahas secara universal dulu ya. Yang dimana gempa itu adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba lalu menyebabkan yang namanya adalah gelombang seismik. Pasti tahu kan gelombang seismik itu apa. Dan gempa bumi ini biasanya disebabkan dengan dua hal nih. Pertama, adanya pergerakan lempeng. Kedua, sama aktivitas magma. Cuman kalau misalkan di sini yang pertama itu penyebabnya gempa karena pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng ke satu arah ataupun banyak arah. Dan habis itu ketika banyaknya tekanan dan lamanya tekanan, si pinggiran lempeng itu kan nggak kuat tahan tuh. Dan disitulah baru energi akan terlepas, dan disitulah akan terjadi namanya gempa bumi. Habis itu tadi yang gue bilang adanya pergerakan lempeng. Dan ketika lempeng itu bergerak akan adanya namanya pelepasan energi, dan di saat itulah gempa bumi akan terjadi lagi. Nah, cuman yang lu tahu pasti atau pada umumnya gitu kan, gempa bumi itu kan terbagi tiga tuh. Pertama ada vulkanik, kedua tektonik, ketiga runtuhan. Nah, kali ini gue pengen ngebahas gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa yang biasanya disebabkan oleh aktivitas magma atau gunung berapi. Jadi ketika adanya aktivitas magma atau letusan gunung, dan itulah disebut namanya gempa vulkanik. Kedua, ada yang namanya gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini ya biasanya itu disebabkan karena apa? Karena runtuhnya si permukaan tanah atau batuan di dalamnya. Jadi ketika biasanya si gempa runtuhan ini terjadi di lereng gunung, pantai yang curam, sama di pertambangan. Nah, tahu kan di tambang itu kan ada terowongan tuh di dalam tanah. Dan ketika dinding terowongan itu nggak kuat nahan, itu akan terjadi runtuhan, dan runtuhan itu akan menghasilkan getaran, dan disitulah dinamakan gempa bumi. Dan terakhir gue pengen ngasih tahu poin penting, yaitu adalah gempa tektonik yang tadi dulu betul. Sebagai tugas lo itu kan yang lo tanya ke gue. Nah, di sini gue pengen ngebahas yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah menurut teori yang gue tahu ini ya. Nah, jadi si gempa tektonik ini adalah pergerakan lempeng atau pergeseran kerak bumi, dan disitulah yang bisa kita katakan dengan namanya gempa tektonik. Dan di gempa tektonik ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu pertama ada lapisan tanah. Lapisan tanah di sini kita akan mempelajari contohnya. Jadi si tiap lapisan di bumi ini, pertama dia akan mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Kedua, dia akan mempunyai massa yang berbeda-beda. Dan itulah yang kenapa bumi ini mempunyai beberapa lapisan. Contohnya mungkin kayak ada kerak bumi. Habis itu apa sih yang pas lu tahu tuh? Mantel bumi, inti dalam, inti luar. Itulah yang dinamanya lapisan bumi. Sorry nih, gue potong. Kan tadi lu udah jelasin definisi kan. Gue pengen tahu lebih dalam lagi sih, kenapa sih penyebab gempa tektonik ini bisa terjadi gitu. Oh, si gempa tektonik ya. Penyebab terjadinya gempa tektonik itu kan ada 3 macam tuh. Ada yang namanya convergent, divergent, sama transform. Nah, pertama itu ada yang namanya convergent. Convergent itu kalau kalian bisa lihat di gambarnya, itu adalah ketika lempeng itu semakin menjauh. Jadi gerakan menjauh gitu lempengnya. Iya, gerakan menjauh, dan di situ akan menghasilkan namanya palung, ya kan. Kedua, adanya namanya divergent. Divergent itu adalah lempeng yang satu dengan yang satu itu bertemu. Dan ketika bertemu, mereka akan mengalami tabrakan dan akan menimbulkan ke atas. Dan di saat itulah gunung akan tercipta.
Lalu ada yang namanya transform. Jadi di transform itu adalah ketika lempeng yang satu dan yang satu itu mengalami gesekan. Jadi itulah kenapa gempa tektonik itu bermacam-macam. Dan gempa itu pertama dia sekarang udah mempunyai alat ukur. Jadi si gempa bumi ini diukur dengan namanya alat seismograf. Dan seismograf ini kan tadi gue udah sedikit jelasin yang dimana ketika gempa bumi terjadi itu akan menciptakan gelombang seismik. Nah si alat yang namanya seismograf ini dia akan mencatat atau mendeteksi si gelombang seismik ini. Jadi sebenarnya gempa bumi ini kita nggak bisa hindarin, cuman kita bisa mengetahui kapan terjadinya, gitu kan. Untuk kita ingin lebih tahu apa yang dihasilkan gempa tektonik, vulkanik dan runtuhan. Kalau misalkan gempa vulkanik itu dia pertamanya karena bersangkutan dengan gunung berapi, itu kan terjadinya letusan gunung dan di saat itulah akan terjadinya erupsi, ya kan. Kalau misalkan gempa tektonik itu kan mengalami pergeseran lempeng, yang dimana si pergeseran lempeng ini kalau misalkan terjadi di daerah laut itu akan menimbulkan yang namanya tsunami. Tapi kalau misalkan dia mengalami di daerah daratan itu akan merusak permukaan tanah. Dan efeknya kalau misalkan si gempa tektonik ini, pertama dia kalau misalkan skalanya akan bisa lebih besar lagi ya dibanding gempa-gempa yang lainnya. Jadi untuk kehancurannya ataupun dampak yang diberikan gempa tektonik itu akan berdampak lebih besar lagi. Serta kalau misalkan daerah yang kena gitu kan, kalau misalkan gempa tektonik itu dapat dirasakan dengan skala yang lebih besar. Kalau misalkan gempa vulkanik itu bisa dirasakan di sekitaran gunung berapi. Jadi ketika lu dekat dengan posisi gunung berapi, di situ akan merasakan namanya gempa. Lalu kalau misalkan gempa runtuhan, dia tidak menimbulkan banyak dampak negatif karena bersifat skala kecil aja. Sama ini sih gue mau nanya, kan gue pernah denger nih waktu itu dosen ngasih tahu kan ring of fire. Kira-kira ring of fire itu ngaruh nggak sih di gempa tektonik? Nah, inilah kenapa khususnya dunia atau bumi ini sering mengalami gempa gitu kan. Kalau kita misalkan melihat di berita gitu kan banyaknya gempa bumi, sebenarnya gempa bumi itu terjadi di setiap harinya Pak. Karena kita perlu tahu bahwa pergerakan lempeng itu setiap hari. Jadi disitulah gempa bumi akan terjadi setiap harinya. Dan terlebih kita fokus di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia itu sendiri terdapat dengan 3 lempeng. Pertama adanya lempeng Eurasia, kedua ada lempeng Pasifik, ketiga adanya lempeng Australia atau Indo-Australia. Dan di saat itulah Indonesia makin diapit lagi dengan lempeng, dan di saat itulah gempa akan sering terjadi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Dan parameter gempa yang kita perlu ketahui. Jadi si parameter gempa ini pertama lokasinya, kedua waktu kejadiannya. Jadi ketika gempa itu terjadi itu akan dengan adanya durasi yang sangat sebentar. Jadi gempa itu nggak akan terjadi dalam waktu yang cukup lama atau sejam nggak nyampe. Cuman gempa itu terjadi hanya beberapa detik ataupun beberapa menit. Ketiga yang kita perlu ketahui, gempa itu ngaruh dengan kedalaman. Jadi kedalaman gempa bumi itu terbagi 3 ya. Ada namanya gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, sama gempa bumi dangkal. Si gempa bumi ini kita nggak bisa cegah atau kita hindarin, kita cuma bisa mengetahui aja. Itu ya, makanya mau sehebat apapun alatnya, sepintar apapun ilmuannya, nggak akan bisa mencegah si gempa bumi terjadi. Ini ibaratnya udah hukum alam yang konkret lah. Tapi kalau gue mau nanya, kalau misalkan kayak tsunami gitu, itu disebabkan oleh gempa tektonik atau enggak? Iya, kalau misalkan lu nanya tadi kalau tsunami itu disebabkan oleh gempa tektonik, benar. Karena apa? Di saat itulah pergerakan lempeng sedang terjadi, gitu kan. Tapi kan kita perlu ketahui juga bahwa adanya gunung dalam laut. Nah, di situ ada juga. Jadi lebih buat memastiinnya kita perlu mengetahui nih di laut itu pun ada gunung atau enggak. Kalau misalnya nggak ada gunung, bisa dikatakan karena pergerakan lempeng. Berarti yang gue tangkap sih gempa tektonik ini disebabkan karena pergerakan lempeng kan utamanya. Nah, betul sekali ya. Kalau misalkan lu ngomong seperti itu, jadi nggak akan jauh beda kok. Selain
Jadi dampak dari si gempa bumi tersebut itu untuk keadaan alamnya ya. Pertama, dia akan menciptakannya gunung baru, baik itu aktif maupun nggak aktif. Kedua, dia akan menciptakannya palu. Ketiga, dia akan menciptakannya tempat-tempat sumber tambang. Dan keempat, akan menciptakannya pemandangan-pemandangan alam yang baru lagi. Jadi nggak semuanya dan nggak selalu si gempa bumi ini berdampak negatif. Mungkin ada yang negatifnya, cuman dia ada positifnya juga. Terus untuk ke manusia, mungkin di sini gempa bumi merugikan memang kan, bisa menghancurkan tempat tinggal gitu kan, menghilangkan rezeki atau pekerjaan orang lain. Cuman di satu sisi si gempa bumi ini akan membangun hubungan sosial pada masyarakat. Contohnya kayak gempa bumi di Aceh. Gempa bumi di Aceh di situ terjadi gotong royong paling hebat menurut gua ya di situ. Karena apa? Dari berbagai negara, dari berbagai masyarakat turun ke Aceh untuk saling membantu. Walaupun di sisi lain merugikan. Cuma kan kita nggak bisa sendiri ya gitu kan. Dari segi tumbuhan, gempa bumi yang tadi gue bilang, gempa bumi itu bisa terjadi karena adanya letusan. Yang kita tahu hasil letusan gunung berapi atau si erupsi itu akan membuat tanah jadi subur, dan dari tanah yang jadi subur itu akan membantu si tumbuhan itu menjadi pertumbuhan dengan yang bagus. Ketiga, untuk si hewan, mungkin beberapa hewan ada yang mati gitu kan. Cuman kalau misalkan kita cari tahu lagi, di sisi lain hewan pun akan mendapat keuntungannya juga, yang dimana dengan tersingkirnya pemukiman warga karena akibat gempa, disitulah dia ada tempat baru lagi buat si hewan. Jadi gimana nih, menurut lu kalau misalkan gempa yang gue udah terangin ke lu, menurut lu gimana? Udah jelas atau ada yang kurang paham gitu ya? Intinya sih yang gue tangkap, yang tadi lu jelasin yang terakhir kan dampak. Kalau kita melihat sesuatu jangan sampai cuma sebelah mata gitu kan. Nah, karena pasti ada dampak negatif dan positif. Iyalah gitu kan. Tuhan menciptakan sesuatunya di negeri ini, di dunia ini pasti nggak cuma pahitnya, pasti manisnya juga ada. Bentar lagi kita nangkepnya gimana aja. Cuman kalau bisa sih kita harus mempelajari dulu nih apa yang ada gitu. Jangan sampai kita hanya berkata doang gitu. Justru di sini gue pengen ngasih tahu lo gitu kan, bahwa gempa itu kayak gimana. Ternyata ada dampak positifnya doang, walaupun selama ini lo tahu dampak negatifnya doang gitu loh. Jadi gue rasa kayaknya udah cukup ngerti dari gue buat masalah ya? Parah. Ngerti banget gak buat masalah gempa tektonik. Ya semoga aja nih ilmu yang gue kasih ke lu bermanfaat nih di kuliah lu gitu, walaupun gue nggak sempurna itu. Oke, thank you banget nih Anit. Thank you ya udah nerangin gue. Makasih banget nih. Enjoy ya mas.